Snowdrop episode pertama diawali dengan adegan rutinitas pagi para mahasiswa di Asrama Putri Universitas Hosu. Para mahasiswa yang awalnya sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tiba-tiba serentak terdiam saat mendengar suara pengumuman dari speaker asrama. Pada adegan ini, penonton akan melihat kemunculan An Yong-ro atau Jisoo Blackpink untuk pertama kalinya. Ia tampak terkejut saat mendengar bahwa namanya yang dipanggil ke tempat penerimaan telepon asrama, dan ternyata itu panggilan dari neneknya. Sebagaimana teman-temannya di asrama, An Yong-ro juga berharap bisa mengikuti Blindet atau Kencan Buta dan ingin memiliki pasangan yang memperhatikannya. Berlanjut ke politik, An Chang-so selaku petinggi nomor 3 atau ayah Yong-ro ingat istrinya mendesaknya untuk tidak membiarkan Nam Tae-il selaku petinggi nomor 2 membayangi dia dan menjadi kuat dalam pertemuan hari ini. Saat Chang-so tiba untuk rapat, ketua partai Pak Muyol selaku petinggi nomor 1 sudah ada di sana. Chang-so mengambil tempat duduk Nam Tae-il yang membuat Nam Tae-il tidak senang saat dia tiba. Presiden datang dan pertemuan dimulai. Selama pertemuan pribadi dengan Presiden, Nam Tae-il mengatakan apa yang ingin didengar Presiden, sementara Chang-so lebih banyak konservasi. Presiden lebih suka gaya Nam Tae-il. Di butik, istri para petinggi berkumpul. Istri Chang-so yaitu Hong Aira dirugikan oleh Cho Song-sin selaku istri Nam Tae-il ketika mereka berdebat secara verbal saat berada di butik yang dikelola oleh Choi Mi-hye. Para istri petinggi ini terlihat berteman namun saling bersaing di belakang. Hong Aira ini merupakan ibu tiri Yong-ro dan suami Cho Song-sin berselingkuh darinya. Di kalangan NSP atau National Security Planning, Lee Kang-mo baru saja kembali ke Korea Selatan. Kang-mo memberitahu para agen bahwa dia kembali ke Korea untuk menangkap pembunuh yang dijuluki Sungai Taedong 1. Scan berikutnya. Terlihat banyak orang berlarian menuju suatu tempat yang ternyata tempat yang dituju itu adalah asrama Universitas Wanita Hosu. Yong-ro yang sudah hampir sampai di asrama akhirnya harus terlambat karena rantang makanan dari neneknya terjatuh dan bergelinding ke bawah. Hal itu menyebabkan Yong-ro harus mengendap-endap memanjat bangunan untuk masuk ke dalam asrama. Tetapi dengan bantuan Bun-ok selaku operator telepon, Bapak Kim Mandong, dan teman-teman asrama lainnya, akhirnya Yong-ro dapat masuk ke kamarnya tanpa ketahuan. Yong-ro menempati kamar nomor 207 dengan ketiga temannya, yaitu Go Hae-ryong, Yo Joo-mi, dan Yoon Seol-hye. Suatu hari saat tengah bercengkrama dengan penjaga telepon, Bun-ok, An Yong-ro mengangkat telepon yang awalnya tertuju untuk rekan kamarnya, yaitu Go Hae-ryong. Pria yang menelpon Go Hae-ryong itu mengatakan bahwa ia ingin mengajak Hae-ryong dan teman sekamarnya untuk blindet di kafe dekat asrama. An Yong-ro sangat bersemangat mendengar kabar tersebut. Namun ia sentak terdiam saat Bun-ok mengatakan dirinya juga ingin merasakan kencan buta. Tak kuasa menolak permintaan Bun-ok, An Yong-ro akhirnya merayu Go Hae-ryong untuk mengajak Bun-ok pada acara kencan buta mereka. Pada acara kencan buta inilah An Yong-ro pertama kali bertemu In So-ho atau Jung Hae-in, seorang mahasiswa Universitas Boston yang sedang menyelesaikan tesisnya. Meski tidak menjadi pasangan saat kencan buta, An Yong-ro dan In So-ho secara tidak sengaja bertemu kembali di sebuah toko buku. Namun pada pertemuan itu, In So-ho menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Ia menghindari polisi yang sedang berpatroli dan tampak juga ada mobil yang memata-matai gerak-gerik In So-ho. Setelah kejadian di toko tersebut, tidak ada kabar dari So-ho. 6 bulan kemudian di Beijing, Tiongkok, diadakan pertemuan rahasia antara Selatan dan Utara. Selatan dihadiri oleh Sekjen Partai Aimin yakni Nam Tae-il dan Direktur ANSP yakni An Chang-soo. Dan dari Utara dihadiri Lim Ji-rok selaku Kepala Departemen Front Bersatu dan Wakil Direktur MSS yaitu Choi Suryon. Isi pertemuan yaitu Selatan harus mentransfer uang muka dalam 24 jam. Menit terakhir episode 1 ditutup dengan adegan In So-ho dikejar oleh Ketua NSP, Lee Kang-mo. Dalam kondisi berdarah akibat terkena tembakan dari Lee Kang-mo, In So-ho lari ke gedung asrama Putri Universitas Hosu dan masuk ke kamarnya An Yong-ro.
Dalam sekejap, asrama tersebut menjadi tegang karena kedatangan NSP. Dan Yongro yang baru memasuki kamar kaget ketika ada orang di kamarnya berlumuran darah, dan lebih kaget lagi karena orang tersebut ialah Soho. Bagaimana kisah Soho dan Yongro? Saksikan episode 2 selanjutnya ya. Bye-bye.